Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita di sini akan coba melanjutkan pembahasan soal kita untuk mempersiapkan UTBK ya, yang mana kita sebentar lagi nih akan UTBK, akan menghadapi ujian yang akan menentukan nanti kita akan berkuliah di mana masa depan pendidikan kita. Oke, tanpa berbasa-basi, saya nggak mau terlalu lama gitu ya. Di sini kita akan membahas soal mengenai hukum Newton ya, jadi bab hukum Newton dan dinamika rotasi. Di sini ada suatu lemari nih dengan beratnya itu 300 Newton ya. Dengan di sini walaupun tidak disebutkan berat gitu ya, tapi secara tersirat ini adalah maksudnya beratnya gitu ya, gaya berat gitu ya. Berarti diketahui di sini diketahui gaya beratnya ya, W sama dengan 300 Newton gitu ya. Berarti kan kalau kita mengikuti rumusnya ya, M kali G dengan G-nya 10 meter per second kuadrat, maka masa si benda itu nanti kita dapatkan adalah 30 kilogram. Nah, dia diberi suatu gaya atau ditarik oleh suatu gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar. Cos theta adalah 3/5. Nah, ingat ya teman-teman, ini mengenai tabel trigonometri ya. Kalau cos theta itu adalah 3/5, maka nanti theta-nya bernilai 53 derajat. Ya, ini masalah mengingat kembali tabel trigonometri gitu ya, tabel sudut istimewa dalam trigonometri. Nanti kalau cos theta adalah 3/5, maka nilainya adalah 53 derajat. Oke, itu diingat. Berarti theta-nya di sini 53 derajat ya dari informasi soal ini. Apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, berarti mu S-nya, mu S itu 0,5, mu K itu adalah 0,4. Gaya kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton. Ini maksudnya adalah gaya kinetik itu adalah gaya gesek kinetik ya. Gaya gesek kinetik ya. Berarti F gesek ya, katakanlah F gesek. Itu nilainya adalah 72 Newton. Dan karena dia kinetik ya, gaya gesek kinetik, maka nanti koefisien yang kita pakai adalah yang ini ya. Karena di sini diberikan informasi bahwa dia gaya gesek kinetik ya, walaupun ini nggak dituliskan gaya gesek sih, tapi secara tersirat gitu ya, ini adalah gaya gesek kinetik. Nah, maka jika percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per second kuadrat, maka percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah, ya berarti intinya adalah A dan F-nya. F itu berapa? Nah, ini kalau misalkan saya buat ilustrasinya gitu. Ini ada suatu permukaan benda. Lalu permukaan benda tersebut di sini ada lemari besinya. Lalu dia akan diberi gaya. Dengan gaya tersebut membentuk sudut sebesar theta. Jadi kalau saya misalkan proyeksikan tuh seperti ini gitu ya. Theta-nya adalah tadi 53 derajat. Nah, ingat bahwa ini bisa diproyeksikan ya ke sumbu X dan sumbu Y, jadinya ini Fx ya. Dengan Fx itu nilainya F cos theta ya. Karena kan dia di samping sudut gitu ya. Dan ini adalah F sin theta sebagai Fy gitu ya. Nah, terus dia ada gaya berat gitu ya. Sebesar 300 Newton. Dan karena dia bersentuhan dengan suatu permukaan, maka dia punya gaya berat gitu ya. Gaya normal. Nah, di sini bagaimana langkah kita cara mengerjakannya gitu ya. Nah, mending kita untuk menentukan bagaimana cara mengerjakan soal ini, lebih baik kita cari dulu nih gaya yang menarik lemari besi itu berapa gitu. Baru nanti kita harus baru kita menentukan percepatan lemari besi gitu ya. Nanti akan lebih mudah gitu dibandingkan kita nyari dulu percepatan lemari besinya. Nah, untuk mencari gaya yang menarik lemari besi, kita bisa gunakan gaya gesek ya, informasi mengenai gaya gesek. Ingat bahwa gaya gesek itu adalah rumusnya F gesek itu sama dengan, karena ini benda yang bendanya itu bergerak gitu ya, maka yang berlaku adalah yang digunakan adalah koefisien yang digunakan adalah
adalah koefisien gesek kinetik gitu ya, karena benda itu bergerak. Maka yang dipakai adalah mu k dikalikan dengan n gitu ya. Nah, berarti n-nya dulu nih, ini kita tentukan dulu ya n-nya ya. Kita tentukan dulu n-nya berapa ya. N kan ada di sumbu Y, berarti kan sigma Fg, karena dia secara ketinggian kan tidak ada perubahan gitu ya, tidak ada perubahan ketinggian, tidak disebutkan bahwa dia tiba-tiba terbang apa gimana gitu ya. Maka hukum yang berlaku adalah hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita lihat di sumbu Y itu ada gaya apa aja yang bekerja, ada F sin theta, ada N, ada W, ini W ya. Nah, maka ingat bahwa yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, berarti N plus F sin theta minus W sama dengan 0. Berarti N nilainya adalah W minus F sin theta gitu ya. Berarti N nilainya segini. Berarti F gesek sama dengan mu K dikalikan dengan N ya tadi ya. Berarti F geseknya tadi berapa? 72 gitu. 72 Newton. Mu K-nya tadi adalah 0,04. N-nya tadi kita masukkan. W minus F sin theta. Berarti 72 sama dengan, ini 0,4 bisa kita ini ya. 72 berarti jadinya dikali dengan 10/4. Kenapa 10/4? Ini kan 0,4 aslinya 4/10. Kalau pindah ruas jadinya kebalikan ya. Jadi 10/4 gitu. Sama dengan W-nya tadi berapa? W-nya adalah tadi 300 minus F sin theta gitu ya. Ini bisa kita coret ya. Jadinya berapa? 18 gitu ya. Ya berarti 180 sama dengan 300 minus F sin theta. Nah, kita cek dulu ya apakah benar hasilnya 180, takutnya salah nih. 72 dikalikan dengan 10/4. 72 dikalikan dengan 10/4. Ya, hasilnya 180 gitu ya. Berarti F sin theta itu nilainya adalah 300 minus 180. Berarti F sin theta nilainya adalah 120 gitu ya. Nah, yang mau kita cari adalah F ya. F bukan F sin theta. Karena di sini gaya yang menarik lemari besi itu maksudnya berarti gaya yang ini ya, sudah gabungan dari Fx dan Fy gitu. Nah, tapi kita tidak perlu mencari Fy-nya, Fy itu nilainya berapa gitu untuk kita mendapatkan nilai F gitu ya. Nah, kita hanya perlu tahu sin theta-nya berapa. Tadi kan sin theta-nya kan sudah ketahuan ya. Ini F sin theta kan sama aja kali F sin. Nah, theta-nya masukin tadi 53 derajat sama dengan 120. Nah, sin 53 derajat adalah 4/5. 4/5 sama dengan 120. Berarti F nilainya adalah 120 dikalikan dengan 5/4. Nih coret-coret 30. Berarti F nilainya adalah 150 Newton. Oke, kita udah ketemu yang ini ya, yang gaya menarik lemari besi. Berarti kita bisa eliminasi yang lain gitu ya. Tinggal jawaban yang ini sama yang ini nih kira-kira. Nah, sekarang kita tinggal hitung percepatannya ya. Nah, kalau ngitung percepatannya kita tinggal tinjau sumbu X-nya. Nah, ini jangan lupa ya, tadi saya lupa nambahin, ini ada F gesek. Nah, berarti untuk menentukan percepatan benda gitu ya, tinggal kita tinjau sumbu Y-nya. Sigma Fx sama dengan MA ya. Kenapa MA? Karena dia bergerak gitu ya. Kita anggap dia bergerak. Hukum yang berlaku adalah hukum 2 Newton. Nah, di sumbu X ada Fx dan F gesek. Nah, berarti Fx minus
Kalau kanan positif, kiri negatif ya. Fx min Fges sama dengan MA. Fx tadi nilainya apa? Fx adalah F cos theta minus F geseknya tadi 72 sama dengan M-nya adalah 30 dikali A gitu. F cos theta, F-nya tadi kan udah ketemu ya, 150. Cos theta tadi nilainya sudah diketahui di soal ya, 3/5. 3/5 min 72 sama dengan 30 dikalikan dengan A. Ini coret-coret 30 kali 3 90 minus 72 sama dengan 30 A gitu ya. 90 dikurang 72 adalah 18 sama dengan 30 A. Berarti A sama dengan 18/30 meter per second kuadrat. Nah, berarti A-nya adalah 18/30 meter per second kuadrat, F-nya adalah 150. Berarti jawabannya adalah yang B, gitu ya.